Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Fitriana Sari Hidayat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1998. Nah, ada yang udah tahu belum? Apa yang melatar belakangi datangnya kolonial Belanda itu ke daerah Nusantara? Jadi, pada abad ke-15 itu terjadinya perperangan di daerah Eropa sana. Kemudian, berkembangnya teknologi pelayaran di daerah Eropa menyebabkan negara-negara di Eropa itu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber daya ekonomi yang baru di seluruh belahan dunia. Belanda tiba di Indonesia itu pada tanggal 20 Maret 1620. Saat Belanda tiba di Indonesia, Belanda mulai mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan dengan VOC, di mana titik mula terjadinya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat pribumi. Jadi, saat Belanda masuk ke Indonesia itu, Belanda melakukan politik adu domba untuk melumpuhkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi, setelah kerajaan-kerajaan ini berhasil dilumpuhkan, kemudian Denles mulai berkuasa. Jadi Denles sebagai kaptennya untuk mengatur semuanya. Jadi Denles ini berkuasa sekitar tahun 1808 sampai dengan 1811, di mana Denles juga menerapkan sistem kerja paksa atau sistem kerja rodi. Jadi pribumi ini diperintahkan untuk membuat jalan sepanjang Pulau Jawa untuk memudahkan akses transportasi. Selain itu, untuk memudahkan menjaga benteng pertahanan dari serangan penjajah lainnya. Selain kerja paksa yang memakan banyak korban karena banyak sekali penduduk pribumi yang jatuh sakit dan banyak sekali penduduk pribumi yang meninggal pada saat dilaksanakannya sistem kerja rodi ini. Ada juga yang dinamakan sistem tanam paksa, di mana mengharuskan penduduk pribumi itu untuk menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh kolonial Belanda. Kemudian hasil pertaniannya ini setengahnya itu harus diberikan kepada kolonial Belanda. Kemudian jika penduduk pribumi ingin menjual hasil pertaniannya itu, harus dijual kepada kolonial Belanda dengan harga yang sangat murah. Situasi ini menyebabkan jatuh miskinnya penduduk pribumi karena hasil pertanian yang dijual dengan harga yang sangat murah. Akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, menimbulkan perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah untuk mengusir mundur Belanda. Sayangnya, perlawanan yang masih bersifat kedaerahan ini belum terorganisir secara modern, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengusir Belanda mundur. Akan tetapi, ada beberapa juga orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia atau yang masih tinggal di Indonesia merasa bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda itu sangatlah tidak manusiawi lagi. Jadi terciptalah yang namanya politik balas budi, di mana program dari politik balas budi ini yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Memang pada dasarnya politik balas budi ini lebih banyak menguntungkan kepada pihak Belanda, tapi ada juga segi positif yang dapat kita ambil dari adanya politik balas budi ini. Karena dengan adanya politik balas budi ini, maka dibangunlah sekolah yang dikhususkan untuk penduduk Indonesia. Jadi, penduduk Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar. Baiklah teman-teman, sekian hasil penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.